mengenai apa nih teman-teman? Singkong dari produknya Klepon Rainbow. Jadi Klepon Rainbow itu terbuat dari singkong ya? Ya. Kalau gitu tanpa lama-lama kayaknya kita perlu kenalan dulu nggak sih biar teman-teman semua juga tahu sama siapa sih kita di sini. Oke, dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pangestu, absen 20. Perkenalkan, nama saya Devan Iransyah, absen 7. Perkenalkan, nama saya Siti Jilana, absen 33. Perkenalkan, nama saya Kira Jaya Putri, absen 18. Dan saya yang terakhir, saya Tamaris Trian Dinda, absen 32. Sebenarnya hari ini juga ada teman kami, Diasa Bunga yang berhalangan hadir. Oke, langsung aja kita bakal bahas tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat produk singkong. Oke, yang pertama latar belakang. Klepon merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terkenal dengan cita rasa manis dan teksturnya yang sangat kenyal. Seiring perkembangan zaman, makanan tradisional perlu dikembangkan agar lebih menarik bagi masyarakat. Khususnya generasi muda, salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah membuat klepon warna-warni dengan bahan dasar singkong. Singkong dipilih karena mudah ditemukan, memiliki harga yang terjangkau, serta mengandung karbohidrat yang baik sebagai sumber energi. Selain itu, penggunaan singkong dapat menjadi alternatif pengganti tepung ketan sehingga menghasilkan tekstur yang unik dan berbeda dari klepon pada umumnya. Pewarna alami maupun pewarna makanan ditambahkan untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan meningkat minat konsumen. Pembuatan klepon warna-warni juga bertujuan untuk melestarikan makanan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk, membuka peluang usaha, serta memperkenalkan olahan singkong kepada masyarakat luas. Dengan tampilan yang menarik dan rasa yang lezat, klepon warna-warni berbahan dasar singkong dapat menjadi camilan tradisional yang digemari berbagai kalangan. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, menghasilkan produk olahan singkong yang layak konsumsi, berkualitas dan memiliki nilai jual. Dan yang kedua, memanfaatkan singkong sebagai bahan pangan lokal secara optimal dan bernilai ekonomi. Dan yang ketiga, menambah pengalaman dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan melalui kegiatan produksi, penjualan produk olahan singkong. Dan yang ketiga, ada manfaat produk singkong, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengolahan singkong. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam membuat produk olahan pangan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan sikap mandiri. Dan yang keempat, manfaatkan bahan pangan lokal secara optimal dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memberikan peluang usaha sederhana yang dapat dikembangkan di lingkungan sekitar. Wah, ternyata keren banget gak sih idenya supaya teman-teman semuanya, apalagi anak muda, bisa makan klepon. Apalagi sekarang yang uniknya kami bikin klepon itu dari singkong. Oke, selanjutnya kira-kira udah penasaran belum? Kenapa sih kita pilih ini dan misi-misi apa yang kita berikan? Gimana struktur kepengurusan kita? Terus gimana desain dari makanan yang kita buat? Silakan pilih. Nah, yang selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama adalah visi, yaitu menjadi usaha olahan singkong yang berkualitas, inovatif, dan memiliki nilai jual, serta mampu memanfaatkan potensi bahan pangan lokal secara optimal. Yang kedua yaitu misi kita. Yang satu, mengolah singkong menjadi produk yang sehat, higienis, dan layak konsumsi. Yang kedua, mengembangkan variasi produk olahan singkong agar lebih menarik bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual melalui pengemasan yang rapi dan pemasaran yang sederhana namun efektif. Yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Yang selanjutnya ada struktur manajemen dari produk olahan kita. Tim inti 1. Tamaris Kurnia Adinda. 2. Diansyah Bunga Aulia. 3. Kirana Wijaya Putri. 4. Devan Irwansyah. 5. Muhammad Guntur Pangestu. Dan terakhir saya sendiri, Siti Jilana Saputra. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama, CEO Owner Vidi. 2. Chef Devan. Yang ketiga, manajemen produksi Tamaris. Yang keempat, manajemen pemasaran adalah Bunga. Yang kelima, manajemen logistik adalah Kirana. Yang keenam, manajemen divisi transportasi adalah Guntur. Dan yang terakhir yaitu desain produk dari kita.
Kami menyediakan 4 jenis klepon. Yang pertama, klepon berwarna hijau berisikan coklat green tea. Yang kedua, klepon berwarna kuning berisikan keju. Yang ketiga, berwarna pink berisikan coklat. Yang keempat, berwarna ungu berisikan gula aren. Oke, yang kita bisa highlight adalah misi kita menggunakan bahan pangan lokal yaitu singkong agar lebih optimal penggunaannya. Kemudian kita juga bikin pemasarannya itu sesuai perkembangan zaman. Terus habis itu kira-kira di mana sih lokasi penjualan kita, analisis SWOT dan analisis keuangan kita? Selanjutnya adalah lokasi usaha. Usaha produk olahan singkong direncanakan berlokasi di lingkungan tempat tinggal, tepatnya di rumah atau di area sekitar sekolah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan dalam memperoleh bahan baku, kedekatan dengan target konsumen, serta biaya operasional yang relatif lebih rendah. Lokasi tersebut juga dinilai strategis karena berada di lingkungan yang cukup ramai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini akan mempermudah proses produksi, pengemasan, dan distribusi produk pada konsumen. Selain itu, pemasaran dapat dilakukan secara langsung kepada warga sekitar maupun melalui media sosial dan penjualan online, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses, diharapkan usaha olahan singkong ini dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara bertahap. Selanjutnya untuk analisis SWOT, strength atau kekuatan. Bahan baku singkong mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Proses pembuatan relatif mudah dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Produk olahan singkong disukai oleh berbagai kalangan masyarakat dan memiliki banyak variasi rasa dan jenis produk. Weakness, kelemahan. Untuk kelemahannya kita ada daya tahan produk yang relatif singkat jika tidak menggunakan pengawet, produk mudah ditiru oleh pelaku usaha lain. Selain itu, modal dan kapasitas produksi mulai terbatas. Opportunity, peluang, minat masyarakat terhadap camilan dan produk pangan lokal cukup tinggi. Produk juga dapat dikembangkan dengan inovasi rasa dan kemasan yang lebih menarik. Pemasaran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan mendukung pemanfaatan bahan-bahan lokal. Threat, ancaman, persaingan dengan produk camilan lain yang sejenis. Terus ada perubahan selera konsumen yang cepat dan kenaikan harga bahan pendukung seperti minyak dan kemasan. Analisis keuangan, oke, langsung saja ke total bahan baku langsung atau FC. Totalnya ada di 39.500. Harga jual per unit 15.000, stok per bulan 63.000 per pieces. Nah, gimana ya teman-teman? Setelah mendengar analisis SWOT-nya tadi, kira-kira teman-teman semua udah tertarik belum untuk mulai berkewirausahaan? Oke, kayaknya kurang lengkap nggak sih kalau menurut kita tanpa diberikan kesimpulan? Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang membantu memberikan kesimpulannya? Saya aja. Oke, silakan. Oke, kesimpulan produknya itu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa produk olahan singkong memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Singkong sebagai bahan baku mudah diperoleh, harganya terjangkau, serta proses pengolahan relatif sederhana sehingga cocok untuk dijadikan usaha kewirausahaan. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah mendengarkan presentasi kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lain.